Shalom Shalom. Selamat hari Sabtu, 13 Agustus 2022. Saya Pendeta Caleb Hofer Bintor dalam anugerahnya. Penuh sukacita sampaikan pesan Tuhan melalui Grace Word, yakni suatu program renungan harian yang disusun dengan disiplin. Kami doakan dengan setia, supaya makin dalam kita beroleh pengertian mengenai iman, pengharapan, dan kasih yang terkandung dalam Kristus Yesus. Sungguh besar kerinduan saya bagi saudara sekalian, agar supaya kasih dan kuasa firman Tuhan setiap hari tidak pernah berhenti menjamah hati, menggarap pola pikir, dan paling utama hidup kita boleh sungguh berubah menuju Christ likeness. Berada dalam season autumn dengan tema bulan ini Declaring King's Mandate. Grace Word hari ini saya berikan judul Yehezkiel 45. Sebab demikianlah komitmen membaca kitab suci hingga habis. Sesuai agenda sudah mencapai Fatsal 45 kitab Yehezkiel. Adapun program ini juga di broadcast melalui channel GBI Rock Fluid dengan tajuk Podcast with Jesus. Mari bergegas umat Tuhan, kita menuju Yehezkiel 45. Persembahan khusus bagian kota, bagian raja. Pada waktu kamu membagi-bagi negeri itu menjadi milik pusakamu, dengan jalan mengundi, kamu harus mengkhususkan sebidang dari tanah itu menjadi persembahan khusus yang kudus bagi Tuhan. Panjangnya 25.000 hasta, dan lebarnya 25.000 hasta. Seluruh tanah yang di dalam batas ini adalah kudus. Dari tanah ini harus disediakan untuk tempat kudus suatu 4 persegi yang panjang dan lebarnya 500 hasta, dan sekelilingnya adalah lapangan yang lebarnya 50 hasta. Dari daerah yang sudah diukur ini, ukurlah sebagian yang panjangnya 25.000 hasta dan lebarnya 10.000 hasta. Disitulah letaknya tempat kudus, dan bagian ini adalah Maha Kudus. Ini adalah bagian yang kudus dari tanah itu, dan menjadi tempat bagi imam-imam yang menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, yang datang mendekat untuk melayani Tuhan. Itulah tempat perumahan mereka dan menjadi daerah kudus untuk tempat kudus. Yang 25.000 hasta panjangnya dan 10.000 hasta lebarnya harus menjadi milik orang-orang Lewi yang mendapat tugas pelayanan dalam bait suci. Itulah kota-kotanya, tempat tinggal mereka. Sebagai milik kota harus engkau tentukan 5.000 hasta lebarnya dan 25.000 hasta panjangnya berbatasan dengan persembahan khusus yang kudus itu. Itulah untuk seluruh kaum Israel. Mengenai bagian raja itu, haruslah terdapat di sebelah barat dan di sebelah timur dari persembahan khusus yang kudus dan milik kota itu, dan harus berbatasan dengan kedua bagian itu. Yang di sebelah barat harus sampai ke perbatasan barat, dan yang di sebelah timur harus sampai ke perbatasan timur. Jadi panjangnya harus sama dengan panjang dari bagian suatu suku Israel, yaitu dari perbatasan barat sampai perbatasan timur negeri itu. Itulah yang akan menjadi miliknya di tanah Israel. Dan raja-raja Israel tidak lagi akan menindas umatku. Mereka akan menyerahkan negeri itu kepada kaum Israel menurut suku-suku mereka. Ayat 9, tugas umat Tuhan dan tanggung jawab raja. Beginilah firman Tuhan Allah, cukuplah itu, hai raja-raja Israel. Jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Neraca yang betul, eva yang betul, dan bat yang betullah patut ada padamu.
Sepatutnya lah eva dan bat mempunyai ukuran yang sama yang ditera, sehingga satu bat isinya 1/10 homer. Dan satu eva ialah 1/10 homer juga. Jadi menurut homer lah ukuran-ukuran itu ditera. Bagi kamu 1 shikal sepatutnya sama dengan 20 gera. 5 shikal, ya, 5 shikal dan 10 shikal. Ya, 10 shikal dan 50 shikal adalah 1 mina. Inilah persembahan khusus yang harus kamu persembahkan: 1/6 eva dari sehomer gandum dan 1/6 eva dari sehomer jelai. Tentang ketetapan mengenai minyak, 1/10 bat dari 1 kor. 1 kor adalah sama dengan 10 bat. Seekor anak domba dari setiap 200 ekor milik sesuatu kaum keluarga Israel. Semuanya itu untuk korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan, untuk mengadakan pendamaian bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Seluruh penduduk negeri harus mempersembahkan persembahan khusus ini kepada raja di Israel, dan rajalah yang bertanggung jawab mengenai korban bakaran, korban sajian, korban curahan pada hari-hari raya, bulan-bulan baru, hari-hari Sabat, dan pada setiap perayaan kaum Israel. Ialah yang akan mengolah korban penghapus dosa, korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi kaum Israel. Ayat 18, persembahan-persembahan dalam hari-hari raya. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada bulan yang pertama, pada tanggal 1 bulan itu, ambillah seekor lembu jantan muda yang tidak bercela dan sucikanlah tempat kudus itu. Imam harus mengambil sedikit dari darah korban penghapus dosa dan membubuhnya pada tiang-tiang bait suci dan pada keempat sudut jalur keliling yang ada pada mezbah dan pada tiang-tiang pintu gerbang pelataran dalam. Demikianlah engkau harus berbuat pada hari pertama bulan yang ke-7 demi orang-orang yang berbuat dosa dengan tidak sengaja dan tanpa diketahui. Dengan demikian engkau mengadakan pendamaian bagi bait suci. Pada bulan pertama, pada tanggal 14 bulan itu, haruslah kamu merayakan hari raya Paskah. Dan selama 7 hari, kamu harus makan roti yang tidak beragi. Pada hari itu, raja harus mengolah lembu jantan sebagai korban penghapus dosa karena dirinya dan karena seluruh penduduk negeri. Selama 7 hari-hari raya itu, ia harus mengolah korban bakaran bagi Tuhan. Tiap hari 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan yang tidak bercela. Dan untuk korban penghapus dosa, tiap hari seekor kambing jantan. Sebagai korban sajian, ia harus mengolah 1 eva tepung dengan seekor lembu dan 1 eva tepung dengan seekor domba jantan dan minyak 1 hin untuk 1 eva. Pada bulan ke-7 pada tanggal 15 bulan itu, yaitu pada hari raya, ia harus mengolah seperti ini selama 7 hari. Korban penghapus dosa, korban bakaran, korban sajian, dan minyak. Umat Allah adalah sesuatu yang kita baca berulang-ulang. Saya meyakini setiap daripada pembacaan firman itu mengandung sesuatu yang merapikan cara berpikir kita. Dan urapan hikmat itu mengalir. Pada waktu Tuhan menyatakan kehendaknya, maka sangat detail sekali, sangat presisi, mana yang untuk raja, mana yang persembahan khusus untuk Tuhan. Ukurannya, beratnya, skala yang dipakai, timbangan yang dipakai. Umat Tuhan, maka daripada itu saya rindu untuk engkau belajar sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan baik, sehingga engkau tahu kehendaknya. Engkau hidup dalam jalan-jalannya. Dalam waktu yang sangat singkat ini, saya rindu untuk tutup dengan ayat yang bagus sekali. Neraca yang betul, ayat 10.
eva yang betul, bat yang betul. Semuanya ini adalah ukuran-ukuran yang dipakai untuk gandum, untuk tepung, untuk minyak umat Tuhan. Tuhan rindu dari awal kita umatnya punya integritas. Timbangan yang kita pakai, cara-cara yang kita pakai, itu jujur. Saya mempelajari sungguh, mau tipu seperti apa, keuntungan sebesar apa mau kumpulkan, kalau tidak direstui Tuhan, maka akhirnya semua sia-sia. Mari bertanggung jawab atas apa yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita mengelolanya dengan talenta yang Tuhan beri. Dan sudahlah, jangan memainkan yakni neraca timbangan yang kita pakai. Have a nice day. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sola Gratia.